saya berpositif thinking bahwa proses kehidupan saya dari susah banget itu banyak disukai oleh orang, sehingga dia kepengen tahu apa sih habitnya John, apa sih value-value-nya dari John, apa sih yang diucapin John, apa sih yang diomongin John yang mungkin bisa gue terapin di kehidupan gue. Semoga gue juga bisa sukses juga melebihi si John dan yang lain-lain gitu ya. Karena saya melihat gini teman-teman, kebanyakan orang berpikir skeptis bahwa orang sukses itu harus pendidikannya tinggi. Nah itu, pendidikan itu salah satu cara untuk kita mengejar kesuksesan, betul. Tapi kalau lu nggak punya duit, orang tua lu nggak punya duit, masa iya lu harus sukses? Lu cuman bisa sukses kalau lu pendidikan lu tinggi. Nggak gitu konsepnya. Saya udah buktikan, saya cuma lulusan SMA, tapi saya mempekerjakan S2. Terus ada orang masih berpikiran skeptis bahwa orang sukses, orang kaya itu cuman bisa dari golongan ya anaknya orang kaya, circle-nya, keluarganya dia itu ada sedulur-sedulurnya dia orang kaya, orang punya pengaruh, punya kuasa. No, saya udah buktikan. Keluarga saya nggak ada satupun yang punya ibarat tuh terah atau balungan kaya. Nggak ada, semuanya sederhana semua. Bisa kok. Artinya di dunia ini yang nggak bisa kita raih cuman di dunia ini yang nggak bisa kita lakukan hanya menolak kematian, karena kita semua ngantri nunggu antrian kematian doang. Tapi selain itu bisa kita raih gitu teman-teman. Saya cuma mau kasih apa ya, positive vibes itu gitu ya, vibes yang positif itu ke kalian bahwa sukses itu hak semua orang gitu teman-teman. Dan alhamdulillah dari perjalanan hidup saya ini, saya main TikTok 2 tahun, sekarang follower saya 7,6 juta di akun utama saya. Di Instagram saya 1 juta. Artinya apa? Banyak banget generasi kita di Indonesia ini yang butuh apa ya, bukan cerita ya, tapi kejadian nyata kebesaran Allah di kehidupan seseorang gitu. Kalau dipikir-pikir teman-teman, 2020 saya mau beli kulkas kredit lewat home credit aja ditolak teman-teman. Mau beli motor aja nggak bisa. Tapi ya syukur alhamdulillah hari ini saya diberi nikmat luar biasa oleh Allah, bisa beli mobil mewah ya kan, bisa mempekerjakan ratusan orang. Tapi yang bikin saya bangga adalah bukan mobil mewah saya, bukan rumah mewah saya, bukan harta saya, bukan. Yang bikin saya bangga di titik hari ini, pencapaian yang membuat saya bangga banget adalah saya bisa menjadi ladang berkah untuk 200 lebih karyawan saya yang bekerja di perusahaan saya. Itu kebanggaan saya di situ. Kalau kalian tanya, Bang John, prestasi lu, pencapaian lu yang paling buat lu bangga apa? Yang paling membanggakan dalam proses perjalanan hidup saya adalah saya bisa menyiapkan tempat perusahaan sehingga ada hampir 300 orang bekerja dan setiap bulan menggantungkan hidup di perusahaan saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah dibuat malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya tidak pernah terlambat membayar hak karyawan saya. Jadi orang-orang yang bekerja di perusahaan saya, kalian boleh cek, boleh tanyain, kita nggak pernah yang namanya menunda-nunda hak orang. Sebelum keringat mereka kering kita bayar ya. Toh sama aja kok kalau misalkan nih gajian, saya juga nggak ngerti yang menetapkan aturan gajian tanggal berapa, 29, 30, tanggal 1. Itu kan masing-masing orang. Kalau saya lebih cepat lebih baik bayar hak orang. Lebih cepat lebih baik. Nah ini mungkin juga jadi tips buat kalian semua yang mungkin lagi nonton dan kalian lagi startup, pengusaha-pengusaha muda baru. Ingat, kunci keberkahan bisnis adalah ketika kamu tidak pernah melanggar hak karyawanmu. Tuh. Jadi kalau kamu pengen usahamu maju, kamu jangan pernah melanggar hak karyawanmu. Karena karyawanmu ini adalah support system yang paling penting untuk kemajuan bisnismu. Nih, karyawan adalah support system paling penting untuk kemajuan sebuah bisnis. Kalau lu aja zolim sama karyawan lu, haknya lu tunda-tunda, ya apalagi lu kurang-kurangin, ya percayalah bisnis lu nggak akan pernah maju.
Ini bukan sok pinter, apa sok bijaksana, atau sok hebat, bukan ya. Gue sharing nih. Jadi jangan salah pemahaman ya. Nanti dikira, John, lu banyak bacot, lu sosok nasehatin lu. Bukan, gue lagi sharing. Dan gue bukan lagi ngasih tahu elu. Gue lagi ngasih tahu diri gue sendiri. Ngerti gak maksud gue? Jadi ketika saya bicara ini, sebetulnya saya tidak lagi ngasih tahu atau ngajarin Anda semua yang lagi nonton. Bukan. Saya lagi merefresh lagi diri saya. Ketika saya ngomong, kuping saya dengar, jadi masuk lagi ke otak saya. Ini untuk mengingatkan diri saya, jangan pernah melanggar hak orang ya, jangan tunda hak orang ya. Di remind terus. Alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah kita dipermalukan oleh Tuhan dalam hal hak karyawan.